tiap hari masuk nih berita-berita, informasi, program segala macam. Kayak rumah kalau nggak disapu sehari kan juga kotor kan, ya sama kayak kita juga kalau misalnya di diri kitanya juga nggak sadar gitu ya, dalam keseharian ada banyak nih sumber informasi, data segala macam, pesan dari orang segala macam itu masuk, kalau nggak dibersih-bersihin juga ya numpuk-numpuk, mengganjal, akhirnya larinya ke fisiknya gitu ya. Oke, silakan teman-teman Mbak sadari hadir utuh di sini sekarang saat ini ya. Karena kalau teman-teman sudah bisa latihan hadir utuh di momen saat ini, secara otomatis pikiran itu juga sebenarnya nggak akan muncul jadi semraut. Yang bikin jadi semraut itu karena apa? Karena kita tidak hadir di momen saat ini. Gimana caranya hadir di momen saat ini? Bisakah benar-benar menikmati teman-teman yang sekarang sedang lagi duduk, atau bisa melihat handphonenya, atau sedang teman-teman yang sesederhana teman-teman lagi menyentuh layar handphonenya, itu bisa nggak itu disadarin gitu, bisa nggak sadar dengan lagi melakukan aktivitas apa. Nah kadang kita misalnya lagi kerja atau misalnya lagi jalan, pikirannya udah kemana-mana, bahkan lagi mandi pikirannya kemana-mana, lagi sholat pikirannya kemana-mana, apalagi mau tidur juga udah kemana-mana gitu. Nah latihan di momen demi momen, makanya mindfulness, the power of now, itu kuncinya adalah di situ. Kalau udah terbiasa di situ, itu insya Allah akan membantu. Makanya kadang kan kita mikirnya terlalu jauh nih ke depan, wah harus seperti ini, harus seperti ini. Dulu juga saya seperti itu ya, perfeksionis banget gitu ya, harus semuanya serba terkontrol, harus semuanya serba dengan kontrolnya sendiri gitu, dengan egonya sendiri melakukan semuanya, ngerasa bisa sendiri. Akhirnya kan jadi capek, malah kayak gitu. Akhirnya larinya ke tubuh fisik. Tapi begitu kita udah benar-benar lepas, total surrender gitu ya, cuman ya jalanin hari demi hari, apapun itu, ya udah benar-benar menikmati rasa syukurnya di momen saat ini, di hari saat ini. Jadi teman-teman, apapun yang dilakukan nih, kayak misalnya teman-teman yang mau tidur, apa yang perlu dilakukan? Ya udah benar-benar bersyukur dengan apa yang dialami hari ini. Terus proses pelepasan, pemaafan total untuk siapapun atau keadaan apapun yang masih mengganjal. Memang mungkin awalnya nggak mudah gitu ya, awalnya nggak mudah. Saya tahu rasanya kalau misalnya lagi ada ganjalan gitu ya, lagi ada misalnya yang dianggap dalam tanda petik persoalan seperti itu kan, di area sininya nggak enak ya, sesak, nggak nyaman seperti itu gitu ya. Udah hadirkan aja sosoknya gitu ya. Oh ya, mulai sekarang saat ini di antara kita udah saling memaafkan dimaafkan, melepaskan dilepaskan, mengikhlaskan diikhlaskan, meridoi diridoi. Udah nggak ada lagi kemelekatan apapun. Karena tanpa sadar kadang kita pun terjebak sama melekat, bukan sama orangnya saja, tapi melekat karena merasa identitas kita yang punya masalah itu. Makanya itu yang nggak selesai, karena udah kayak merasa, oh sosok saya nih kalau misalnya nggak punya masalah itu, jadi saya kayak nggak kenal sama dirinya sendiri gitu. Nah itu jadi ya memang butuh proses sih untuk bisa menyadari hal itu, butuh pelepasan gitu ya, gitu teman-teman.